kita. Betapa pentingnya reuni kados pun aturaken Gus Aan wau ya. Itu disebutkan silsilahnya. Karena apa? Dengan pembacaan silsilah ini kita akan menemukan jati diri atau ketauladanan sapa to bae di dhisik. Bagaimana cerita mbah-mbah kita, sehingga kita punya idola generasi Mbah Burhanuddin, tidak hanya artis di TV, tidak hanya sepak bola, tidak, tetapi kembali ke leluhur kita. Setidak-tidaknya kalau kita semua mengerti bahwa kita ini masih keturunan kiai, apalagi Mbah Burhanuddin, itu kita di jalan pun mungkin mau kebelet pipis mboten mungkin awake dhewe ngerti turun kiai sret mandek teng sawah langsung ke sorwet tuk curur ngoten ndak mungkin, ndak pantas ngoten nggih. Nah, ini hikmah dari ketauladanan kita. Mbah Burhanuddin menika adik-adik, ini saya tidak ke mas-mas karena yang mas-mas otomatis lebih mengerti daripada saya. Jadi berani saya ke adik-adik ponaan-ponaan ya, bahwa Mbah Burhanuddin itu tinggalnya di Gurit. Gurit itu utara Pasar. Mbah Burhanuddin ini tidak sembarangan kiai. Dia putra dari Mbah Yai Khotib Imam, itu dianggap wali. Mbah Khotib Imam itu adalah pengulu pertama Kawedanan Mlingi. Dulu Kawedanan itu ada, sekarang anak muda nggak ngerti Wedono itu apa. Pengulu Wedono Mlingi. Mbah Khotib Imam dari Magetan dari Mbah Yai Tosari itu Begelen. Begelen itu Purworejo, Jawa Tengah, Pondok Perdikan atau Pondok Muktian. Jadi masih sampai sekarang masih ada petilasannya. Kembali ke Mbah Burhanuddin tadi, istrinya Mbah Burhanuddin ini juga tidak sembarangan putri. Jadi dulu kiai ini besan kiai, kiai besan kiai gitu, tidak seperti dah hajat nggih menika kirim arwah ingkang sepindah kagem Mbah Siti Aisyah Busro Sutam, Bapak Busro Sutamrin, Bapak Surahman, Pak Ali Hamam sekalian, Pak Ali Sutaji, Pak Ali Azmi, Adik Eni, Pak Mas Duki, Adik Mustika Ningsih, Pak Aulawi lan sedaya leluhur saking keluarga Mandesan. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalih Fauzi Zuhri Wahyu Pradika. Mugi-mugi dipun paringi yuswa ingkang barokah, saged manfaati kagem sedaya tiyang sepahipun kekalih lan ugi saged manfaati kagem nusa lan bangsanipun, dipun dadosaken putra lan putri ingkang sholih lan sholihah. Wa sholihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ngapunten kawula mukadimah kawula nderek ing ngajeng mawon kersanipun nyingkat wekdal. Ejel Mas. Kula badhe nambah Mas Gus Aan niki wau betapa pentingnya ngambung putune. Sampai-sampai gubernur tidak jadi gara-gara kurang kasih sayang terhadap keluarganya, mboten ngambung. Mudah-mudahan ini nanti kita semuanya reuni ini menjadikan kita semua itu kasih sayang itu ada terhadap anak, cucu dan keluarga. Awit dawuhipun Kanjeng Nabi, orang yang terbaik dari kalian adalah yang paling menyayangi keluarganya. Dan saya Kanjeng Nabi adalah orang terbaik terhadap keluarganya. Terus setidak-tidaknya setiap reuni ini kita harus tambah ilmu sedikit kados sing dipun aturaken Gus Aan niki wau. Betapa pentingnya reuni kados dipun aturaken Gus Aan wau ya. Itu disebutkan silsilahnya. Karena apa? Dengan pembacaan silsilah ini kita akan menemukan jati diri atau ketauladanan sapa to bae dhisik. Bagaimana cerita mbah-mbah kita, sehingga kita punya idola generasi Mbah Burhanuddin, tidak hanya artis di TV, tidak hanya sepak bola, tidak, tetapi kembali ke leluhur kita. Setidak-tidaknya kalau kita semua mengerti bahwa kita ini turun masih keturunan kiai, apalagi Mbah Burhanuddin, itu kita di jalan pun mungkin mau keblek pipis mboten mungkin awake dhewe ngerti turun kiai sret mandek teng sawah langsung nggih sorwet tuk cur ngoten ndak mungkin, ndak pantas ngoten nggih. Nah, ini hikmah dari ketauladanan kita. Mbah Burhanuddin menika adik-adik, ini saya tidak ke mas-mas karena yang mas-mas otomatis lebih mengerti daripada saya. Jadi berani saya ke adik-adik ponaan-ponaan ya, bahwa Mbah Burhanuddin itu tinggalnya di Gurit. Gurit itu utara Pasar. Mbah Burhanuddin ini tidak sembarangan kiai. Dia putra dari Mbah Yai Khotib Imam, itu dianggap wali. Mbah Khotib Imam itu adalah pengulu pertama Kawedanan Mlingi. Dulu Kawedanan itu ada, sekarang anak muda nggak ngerti Wedono itu apa. Pengulu Wedono Mlingi. Mbah Khotib Imam dari Magetan dari Mbah Yai Tosari itu Begelen. Begelen itu Purworejo, Jawa Tengah, Pondok Perdikan atau Pondok Muktian. Jadi masih sampai sekarang masih ada petilasannya. Kembali ke Mbah Burhanuddin tadi, istrinya Mbah Burhanuddin ini juga tidak sembarangan putri. Jadi dulu kiai ini besan kiai, kiai besan kiai gitu, tidak seperti sekarang. Sehingga kiai seluruh Kabupaten Blitar ini itu dulur, karena kiai entuk kiai. Bahkan waktu saya masih kecil, naik seluruh Blitar itu dulur. Karena yang menguasai kitab dulu adalah keluarga Bani Burhanuddin. Dan naib itu dulu main tunjuk, bisa main membaca kitab, bisa, ya kamu jadi naib sana. Sehingga dari Mas Nawi ini ya putranya Mbah Dori itu ya naib. Bapak saya ya naib. Mbah Mahfud itu apa ragil Mbah Burhanuddin?
nomor nggih. Niku juga naik pelosok kerep. Terus Mbah Moh, wonten nggih Mbah Moh? Itu ya naik. Semuanya orang pandai kita. Maka adik-adik mari. Sudah benar sekali seandainya generasi kita sudah ada bisa baca Quran tadi. Mas siapa tadi? Sinten? Mas Anton? Altop. Apalagi yang dibacakan Mas Altop tadi surat At-Tahrim, surat yang ke-66, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Tadi gitu ya Mas Altop. Artinya mudah-mudahan reuni ini adalah bagian dari menjaga keluarga. Minimal mengingatkan kita adalah keturunan kiai, sehingga kita harus menjaga sikap, perilaku dan sebagainya. Ndak sampai nggih dalan nguyuh tucur nggih seru uwit. Nggih. Ini pendidikan kita. Nah, kembali Mbah Burhanuddin Putri itu adalah anak Yai Pesantren Ndawuhan. Oh, Mas Altop ya? Ya, Mas Altop sekarang mondok di mana? Ndawuhan. Berarti sudah bener mondok nggene leluhure dhewe tenggene Ndawuhan. Terus putri atau istri dari Mbah Burhanuddin ini adalah putrinya, anaknya Mbah Yai Haji Abu Suja Ndawuhan. Mbah Yai Abu Suja ini adalah putranya Mbah Yai Haji Abu Hasan. Mbah Yai Haji Abu Hasan adalah orang pertama di Pondok Ndawuhan Kauman Blitar. Ini adalah keturunan dari Sultan Hasanuddin ke-7 dari Banten. Sehingga kita ini harus menyadari bahwa genetik kita ini adalah keturunan juga ulama, juga politikus, juga bangsawan. Kenapa kita katakan politikus? Karena Mbah Yai Haji Abu Hasan dari Banten ke sini ini adalah akibat dari politik zaman Belanda. Kembali lagi, sehingga minimal kita mempertahankan genetik kita itu sudah genetik politikus, genetik ulama, genetik bangsawan, sehingga seandainya keturunan Mbah Burhanuddin ini ya ulama sebagai naib, juga sebagai pemerintahan itu bangsawan, artinya simbolnya dari situ. Dan banyak yang ke pemerintahan, ada dari dosen, ada dari jadi lain-lainnya. Nah, tinggal kalau sudah genetik kita, jadi turun itu ada dua. Karena genetik ini menurunkan bakat, ya, naluri, dan kalau dalam bahasa psikologi namanya psikologi environment atau lingkungan. Tinggal kita membentuk lingkungan. Minimal cara kita membentuk lingkungan biar tetap pakai keton, pakai sarung, ya mengadakan reuni seperti ini. Gitu. Ini tadi tidak ada kan yang pakai rok mini. Ini menunjukkan bahwa kita sudah berhasil dalam membentuk lingkungan kita. Sehingga pemene lunga gawe kewatok cowingkrang cendek isin karena pengaruh lingkungan ini. Kembali, setelah Mbah Burhanuddin menurunkan ahli politik juga, ada yang perang dengan orang Jepang akhirnya meninggal gugur sebagai pahlawan, Mbah sinten? Qalyubi. Mbah Qalyubi itu terakhir ya, ke-8. Adapun yang nomor 1, putranipun Mbah Burhanuddin nomor 1, Mbah Titi Matun ini, ya, Mbah Titi Matun ini diambil menantu oleh Mbah Yai Matlab Sambernyawa, kiai terkenal sekali, sampai gubernur Belanda pun rawuh tenggene Mbah Yai Matlab Sambernyawa ler mriki. Mengke panjenengan kundur ngaler enten niku jepun enten Masjid Al Matlab.
niku Mbah Yai Matra Samurnyo pengarang kitab, banyak kitab yang dikarang. Dia adalah lulusan zaman sakmonten Tegalsari Ponorogo. Niku Mbah Titimatun niku sing nurune kula Burhanuddin sedaya niki. Lah rayinipun Mbah Titimatun ingkang nomor kalih menawi mboten Mbah Yai Tambeh nggih Mbah Mukti sinten? Nomor kalih Mbah Yai Tambeh. Mbah Yai Tambeh ini yai juga terkenal, tetapi umurnya tidak begitu tua, masih umur berapa gitu meninggal. Akhirnya juga menurunkan itu ya masih ulama, ya masih pemerintahan. Ada Mas Budi, siapa itu kepala Mas Budi wonten niku. Ini masih lingkungan bangsawan, artinya pemerintahan. Mas Budi ini kepala dinas pendidikan gitu. Nah, lajeng Mbah Tambeh itu berarti nggih tinggal nggih namung panjenengan istri nggih. Oh nggih Mbah Tambeh alhamdulillah. Nomor 2 gitu. Lajeng nomor 3 Mbah Yai Imam Mukti. Nggih. Mbah Yai Imam Mukti niku putrane niku Mbah sinten nota tasik wonten nggih. Kilan panjenengan sinten Mbah Yai Pak Uri tasik sugeng nggih. Oh, Bule Amah dateng Kilan griya. Nggih, Bule Amah dados griyanipun gurit baratipun Mas Budi menika Pak Yai Uri nomor 3. Nomor sekawan nggih menika Mbah Abu Soiri Mbak Bilih. Mbah Abu Soiri ini masih ulama semua di sana. Maka mari dengan reuni ini kita pertahankan genetik kita, leluhur kita. Ya. Di sana ada yang jadi syekh dan banyak yang jadi kiai dan sudah banyak sekali keturunannya. Ini tadi ada yang datang dari Mbah Soiri. Tidak ada. Jadi Mbah Raten tolong aku. Oh nggih. Nah, yang dari Semarang ndak dugi. Sebetulnya yang tidak datang karena jauh kan, tapi kan tetap punya uang. Gitu. Ini kalau reuni ini saran saya, ya, saran saya. Jadi dalam Quran tadi seperti kita tahlil tadi itu kan pelaksanaan dari wabil walidaini ihsana. Wa butullaha wa la tusriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana wis tahlil niki wow. Lah bibare niku diterusaken wabil walidaini ihsana wadil kurba wal yatama wal masakin. Wadil kurba kita memperhatikan kerabat kita ini, kita perhatikan. Sing cilik ya diambung, gitu, dan lain sebagainya. Wal yatama, kita ada yatim enggak? Karena apa? Reuni itu bisa menjadikan fitnah. Reuni bisa menjadikan fitnah bila mana tidak ada manfaatnya. Wong reuni kok tidak memperhatikan keluarganya, tidak memperhatikan yatimnya, tidak memperhatikan keluarga yang miskin. Apa semua kita ini kaya kan? Belum tentu. Kalau reuni tidak menyinggung itu namanya tidak reuni, artinya jadi fitnah bahwa reuni itu untuk pameran harta benda. Anakku di Jepang, sing nomor loro nggih kono kan lah. Akhirnya apa? Yang ekonominya kurang dan sebagainya itu minder dari fitnah bahwa reuni hanya untuk pamer-pamer keluarga. Nah, kaitannya yang tidak datang saya harapkan kalau bisa dalam setiap reuni itu setiap keluarga itu orang kita transfer 50.000 itu ada sehingga reuni namanya reuni paguyuban itu organisasi itu harus punya uang kas. Ngertos ya? Jadi yang tidak datang bukan karena tidak punya duit, tidak, karena jauh. Sehingga saya harapkan ada rekening kita semuanya setiap keluarga itu bisa transfer
Dan ini kita gunakan sapa sing yatim. Gitu. Siapa yang kurang mampu. Dan kita harus punya program minimal Bani Mbah Burhanuddin minimal harus tamat SMA umpamanya. Sehingga kita cek kalau ada yang potol SMP ya sudah kita bawa ke paket C, kita biayai. Ini baru namanya reuni karena misi dan visi reuni ya seperti itu. Kembali tadi sudah nomor 4 ya. Berarti nomor 5 Mbah Yai Mahfud. Mbah Yai Mahfud ini kula tasih menangi. Mbah Yai Mahfud itu orangnya pandai. Dari segi agama itu ya mumpuni, dari segi kebatinan kula lek alit ngoten mesti didongani. Kene ngombe ngoten niki disuwuk. Tukang nyuwuk Mbah Yai Mahfud. Terus dipun terokaken bapak kula. Kula lek badhe ujian niku digekne umben. Nah, ini jadi kita tidak hanya pandai agama, ya termasuk politik. Ayah saya itu ya kiai, ya politikus pernah jadi DPR. Dene Nurun bojoku pernah jadi DPR, ya itulah namanya keturunan yang diakibatkan oleh lingkungan. Nah, Mbah Yai Mahfud, putra-putranya juga dosen-dosen, ada yang dokter dan lain sebagainya di Jogja. Setelah Mbah Yai Mahfud, Mbah Raten, alhamdulillah. Mbah Raten ini Tulungagung Unut, nggih. Para dulur-dulur sedaya, dalam reuni ini atau kita, paguyuban kita, saya berusaha tapi belum berhasil mengkader dari bani-bani kita. Kalau yang ada kan di kader dakwah itu kita orbitkan Mas Aan khotbah Jumat di sana, ngisi ceramah di sana saya bagi, termasuk Mas Huda ini Al-Hafidh, hafal Quran. Mas Huda Bani Mbah Ratin ini hafal Quran. Ya kadang-kadang saya suruh khotbah Jumat di Blitar. Nah sekarang tinggal apa? Tinggal nunggu dari saudara-saudara kita ini yang jadi takmir atau yang punya kegiatan. Kita harapkan bani kita diberi waktu. Nah, itu saya tunggu Mas Budi kan takmir masjid Gurit. Apa salahnya kalau Bani Burhanuddin khotbah Jumat di masjid yang dibuat oleh Mbah Dewi, Mbah Burhanuddin. Ngerti ya? Sehingga masjidnya Mbah Burhanuddin tidak bermanfaat ke orang luar tok enggak. Jangan sampai bermanfaat ke orang luar turune dhewe tidak mendapatkan kemanfaatannya. Dipun kondisi akan sakit nggih Mas Budi nggih. Kalau ada pengajiannya ya sekali-kali Gus Aan ini biar ngisi. Yang penting apa toh? Diomongkan ini belajar. Orang belajar tidak ada salahnya. Seandainya jelek ngaji yuk jelek, wah niku kader belajar, gitu. Nah, ngoten nih. Seandainya khotbah Jumat ya diomongkan ini kader, ini belajar. Seandainya khotbah Jumatnya kurang baik, ya memang kader. Dan kita sebagai kader jangan takut karena sudah diberitahu bahwa ini yang ngaji itu belajar. Ya, kalau belajar itu ora iso salah namanya belajar. Pun kita lanjutkan Mbah Mahfud tadi nggih. Mbah Raten nggih. Mbah Raten niku alhamdulillah 5 dateng nggih. Bahkan putranipun Mas Huda ini masih mondok hafid Quran juga nggih. Nggih nyuwun doane kita semua masih banyak turun. Bahkan putranipun Mas Budi di Mesir. Sinten sing teng Mesir? Nggih, bahkan kita masih ada di Mesir. Kalau dulu zaman mbah-mbah kita paling top itu di Gontor Tegalsari, kalau sekarang ke Mesir gitu. Setelah Mbah Raten, Kampung Baru, Mardiatun. Mbah Mardiatun. Mardiatun Kampung Baru. Won apa anu niku? Gus Bet ya? Nggih. Guru. Oh, guru nggih. Nggih. Wonten menika? Wonten. Satu pun kemarin saya hadir semua, saya undang, saya sampai Walah nggih. satu-satu ke rumah sampai dari Pak Budi Nggih. juga sampai ke mana itu
Sosok Semen itu saya Nggih. datang Isma. Saya Nggih. kerjanya langsung ke rumah. Nggih, Kampung Baru berarti sudah ke-7 tadi nggih. Yang ke-8 Siti Katolik Hasanah. pundi menika? Nggih. Oh nggih. Mbak Siti Hasanah nggih. Niku nggih yai nggih. Nggih keluarga ya, ya nggih tasih enten masjidipun. Gitu. Makanya kemarin saya ada yang tahu ada enggak. Kita itu setiap bulan kita tahlilkan. Monggo penjenengan yang punya bapak, ibu atau mbah dimasukkan ke grup itu siapa setiap bulan kita ada tahlil leluhur. Tapi itu saya tahlilkan ke grup dakwah saya. Kemarin dari sini siapa kemarin sudah ada juga Mas Mas Tova itu ikut gitu. Jadi minimal kalau kita tidak sempat nahlilkan sendiri selamatan tiap bulan, kita tiap bulan tahlil untuk keluarga kita. Yang terakhir tadi Mas Tolibi sudah meninggal, makaten saking kawula. Oh, Siti Solehah. oh nggih, Mbah Siti Solehah nomor Nomor 7. Mbah Siti Solehah juga nomor 7 Nomor piro, Mas? Dan itu 8 sing Nuh Hasanah, berarti 9 Siti Solihah. Adik-adik saya, ponakan-ponakan saya yang masih muda-muda, sebetulnya dari generasi atas kita masih berhasil. Karena apa? Mulai Mbah Mahfud, mulai Mbah Siti Solehah, putra-putranya jadi semua. Minimal guru SMA dan lain sebagainya. Ini penting, kita tidak bangga. Kadang-kadang orang itu tidak mengerti. Kalau kita cerita tentang silsilah dan leluhur, jeree riak, jeree sombong. Enggak, kita bicara ini kan tidak bicara gini Pak RT, Pak RW ke pasar kan enggak. Kita bicara intern keturunan kita. Jadi ini namanya memotivasi, bukan saya sombong enggak, tapi mari kita ambil hikmahnya karena salah satu fungsi dari reuni adalah untuk supaya kita tidak kehilangan ketauladanan gitu. Ya. Monggo. Pilih mangkoten, mugi-mugi reuni. Masih ada banyak. Oh, masih ada antri wong ndak bayar aja ndak apa-apa. Ini Pak. Kudori. Oh iya. Ini kok tinggal Pak Kudori, nggih. Nggih. Pak Awi, Mbak Pipit, nggih. Nggih. Pak Hudori itu ya naik juga gitu loh ya. Jadi Mbah Hudori, pokoknya hampir semuanya naik, di atasnya naik jadi syekh di Semarang sana, lebih di atas naik. Ya minimal generasi atas kita dulu minimal itu naik, termasuk bapak saya itu mulai masuk pegawai negeri tadi naik, pensiun orang muda jabatan ya bangga naik. Dulu. Sudah Mbah Dori sinten malih? Muhammad Adnan. Oh, naik juga ya. Oh iya ya, Pak Panoto. Pak Adnan ini juga naik, bahkan anak angkatnya pun jadi DPR. Nggih. Jadi DPR 4 kali atau berapa kali itu. Nggih. Mboten-mboten nggih nek saking Pak Adnan. Nggih. Setelah Mas Adnan, apa ada lagi yang kok Ida sudah meninggal dari itu Pak Tamam. oh iya, Dosen di Mbak Koida itu nggih. Saya masih kecil itu. Saya masih kecil itu belum ada yang jadi dosen. Saya mendengar Pak Tamam itu jadi dosen. Gitu rasanya ya. Jadi Pak Tamam ini adalah mungkin dari keluarga kita yang pertama-tama berhasil zaman itu dosen, guru SD aja sudah gagal. Pak guru nonton panggilan ini Pak dosen. Yang terakhir ya dulu saya pernah ke Pak Tamam Singaraja sana. Terus setelah itu pensiun masih tetap dosen di Panjen Malang sini di apa itu kesehatan gitu. Keluarganya ada ini tadi. Tadi maunya datang ke sini mungkin dalam perjalanan. Nggih. Dan Ibu dah.
Nggih, Pak Tamam. Terus ada ya keluarga Pak Tamam yang sekarang ini menjadi guru semea Jalan Tanjung sana ada. Terus anaknya yang guru semea tadi tinggal di Tokyo sana. Ketepatan teman anak saya. Jadi keluarga Pak Tamam ini ada cucunya itu mulai sanawiyah sampai SMA sampai unbra sampai kuliah di Jepang itu satu. Sekarang di sana keluarga Mas Tamam. Bapak Imam Mukti. Rumpul Om. Bapak Imam Mukti. Nggih pertama Om. Pun nggih. Pun diurutaken malih napa pun? Pun nek pun ngoten kula wangsulaken dumateng Pramata Cara. Saya secara pribadi tadi ingin reuni, jangan reuni nanti jadi fitnah, nggih pamer-pamer dulur ndak. Jadi harus wadil kurba wal yatama wal masakin. Sehingga harapan saya suatu saat kita itu semuanya pokoknya wis rabi satu wong kuwi ora ketang 50.000, kalau kali 100 kakak sudah berapa itu? Bisa untuk membantu dulur-dulur kita. Kita kira-kira 100 yang sudah ada kakaknya. Nggih. Mangkatan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muwakil, ini istri Bapak Muwakil ini Ibu Siti Rubikah, berasal dari Serengat. Putranya ada 4. Yang pertama Mas Agus Malik, alhamdulillah sudah almarhum. Tapi beliaunya ada putra, yaitu yang ini nomor 1, namanya Gita. Tuan punya ini Mas Adit, dan punya putra 2 ini. 2 ini Mas Royan dan Mbak Salsabila. Alhamdulillah Mas Royan ini sudah juz 13. Ini dari 15 ya? Berapa juz? Alhamdulillah 15 juz. Adiknya? Berapa juz? 3 juz. Ini mohon doa restu semoga bisa menyelesaikan hafalannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Bani Mbah Yai Tambeh Gurit Utara Pasar Wlingi ya. Dan peninggalan Mbah Yai Burhanuddin masih ada masjid yang tempatnya di belakang Mbah Muwakil atau Mas Budi ini. Ini anak yang ketiga. Ini keempat. Ini adalah putra keempat Mbah Yai Mukti. Ini adalah keturunan Mbah Burhanuddin yang keempat dari Mbah Yai Mukti. Ini adalah Mbah Yai Ihsan yang sekarang berdiri di depan ini. Ini putra-putranya, cucu-cucunya. Putu saking Mbah Imam Mukti. Mbah Imam Mukti anak nomor 2. Saking Mbah Imam Mukti nggadahi anak kula, lajeng niki putune Mbah Imam Mukti nggih. Niki ngeten-ngeten niki buyut niki menahan. Niki tanggah nggih, lek niki buyut niki. Kelima Bani Mbah Soiri tidak ada hadir. Ini yang keenam yaitu Mbah Bani Ratin dari Ngunut. Sampun ngawontenaken riun menika sebab wonten riun sangat kula matur suwun. Kepisan wong jirine mbah-mbah kula saking Blitar ingkang dirinati panggih. Berarti dengan riun ini berarti diundang resmi pancen keturunane wong Blitar. Matur suwun. Nomor ingkang kalih keranten pomo kula niku sampun dari jenengan nggih dening Semarang. Nah, padahal silaturahmi niku penting. Ada 3 faktor yang silaturahmi niku terputus. Siji mergo kakak wong sepuh. Nah sing siji ora moro ya ora pantes ora adab. Akhire niku silaturahmi terputus. Allah
kula matur suwun dari Bapak Panitia anggotanipun sampun ngawontenaken menika reuni menika. Salajengipun pemanggih kula kira-kira niki cara Mbah Inu nggih ngoten nggih terus pun ngendikaken Bapak MC kira-kira nang ati niku sinten makom muarem jaga putra-putrine kumpul terus ndonyaken. Nah, mriki terus betul-betul kegiatan solihan terus terkait dengan kita. Salajengipun perlu katuraken pilih putranipun Mbah Kinanten yang wonten agung yang asma Mbah Satyawatin kagungan putra Bigos kebintan itu setunggal Mbah Muslim. Yang ketujuh adalah Bani Mbah Yai Mahfud tidak hadir. Ini adalah kedelapan Bani Mbah Yai Hasanah Kembang Arum. Mohon maaf lahir dan batin kepada sanak pemilik mbah-mbah bule-bule yang awal. Saya atas nama Bani Hasanah, saya Imam Syuhadi. Bani Hasanah punya anak 5. Namun Bani Hasanahnya. Bani Hasanah punya anak 5, nomor 1 Siti Anisah sudah almarhum, nomor 2 Siti Arkamah sudah almarhum, nomor 3 saya Imam Syuhadi, nomor 4 Binti Kamah Ungaran sudah almarhum, nomor 5 Yuliati di Bekasi, Jakarta. Dan mereka sedang umroh, mudah-mudahan selamat pulang sampai di rumah. Kemudian saya Bani Hasanah yang nomor 3 punya istri 1, anak saya 4. Nomor 1 ini Masjidul Anam, nomor 2 Khaironi Firmansyah di Banyuwangi, jadi tak bisa hadir di sana kerja. Ini adalah Bani Mbah Dori. Bani Mbah Dori adalah anak ke-9 dari Mbah Yai Burhanuddin. Mbah Dori adalah di Bence. Bisa ketemu lagi dengan keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami perkenalkan dari ibu saya, yaitu Ibu Siti Solehah, punya putra 7 putra dan putri, yaitu yang pertama Siti Aisyah sudah almarhum, mudah-mudahan husnul khotimah. Yang kedua yaitu Busro Sutamrin sudah almarhum, mudah-mudahan husnul khotimah. Yang ketiga adalah Sutaji sudah almarhum juga, semoga husnul khotimah. Yang keempat Surahman sudah almarhum juga, semoga husnul khotimah. Yang kelima yaitu Suci Rahayu sudah almarhum, semoga husnul khotimah. Tinggal 2 ini yang masih hidup, semoga berkah sehat. Tri Wahyu Ningsih, kami anak yang nomor 7 dari Ibu Siti Solehah. Yang ke-6 ya, yang ke-7 yaitu Sri Handayawati yang cantik, adik saya yang paling kecil ini ya, yang nungguin, yang bangkoni rumah sini, yang menungguin bangkoni, yaitu yang menyambut ya semuanya ini yang ngecat ya, yang bunga-bunga nih ya, bunga-bunga ini adik saya tinggal berdua, yaitu Sri Handayawati. Ini sudah barusan purna ya juga. Selanjutnya ini dari pertama Bu Siti Solehah. Bu Siti Solehah punya cucu. Berdiri, ayo dengan berdiri ketinggalannya. Putra dari Siti Asia, ya, putri. Ini yang kedua sudah meninggal dunia, Eni sudah meninggal ya. Yang ketiga Nana tinggal di Jakarta, ya. Ya, ini punya suami Rizal, berdiri, ayo berdiri dengan cucunya 2 di sini, ya, ini suaminya dari Julis, ya. Yang kedua kan sudah meninggal dunia, dari suaminya mana? Suaminya ini mana? Ini namanya siapa? Tiara dari Putri yang nomor 2, ibunya meninggal
meninggal dunia masih muda. Semoga husnul khotimah. Ya, alhamdulillah barusan ikut tes di AKCPNS di Departemen Kesehatan. Bukan Ria loh yuk. Dari Jakarta, Busro Sutamren putra yang pertama. Tinggalnya di Malang di sini ya. Di Malang, putra yang pertama, yang kedua nggak hadir, yang kedua sudah meninggal dunia. Putranya Mas Samrin, keturunan, tapi keponakannya selalu mendoakan. Sudah meninggal suami istrinya Pak Sutaji. Selanjutnya, Yayu. Ini suami saya yang tercinta nih. Ini bukan panggil papa, tapi bapak sama ibu ya. Ini suami saya, namanya Heru Budi Prasetyo. Tinggalnya di Sultan Agung, di Gadang. Ya, di sini. Sultan Agung mana? Sultan Agung Sanaweda. Wah. Wahyu Pradita. Tinggal. Tinggal di Sidoarjo. Silakan monggo kalau mau rawuh di Sidoarjo monggo nggih. Istrinya kan istrinya. Istrinya. Ya. Hafid belajar hafid nih. Harusnya mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin, hafid Al-Quran. Dan selanjutnya nih yang putra yang kedua yaitu namanya Dimas apa nak? Muhammad Dimas Octavianda. Muhammad Dimas Octavianda. Ini putri yang paling kecil. Putra yang paling kecil dari Bapak Asmi. Nah, di sini adalah anak buah dari Pak Budi. Dari Bani Mbah Khudori Bence, anak ke 9. Saged dipun rembak nalikanipun kalih ramah tamah mengkaten nggih. Saged terus mangke saged dipun lajengaken wonten grup. Sarehne wekdal sampun siang saking kula pribadi Musafahat nggih minal aidin wal faizin nggih. Allahumma sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli alaihi wa Monggo Pak Sapi. Nggih. Anak apa kalau udah mau?